ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة الإيمان والإسلام والاستقامة. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم ارزقنا علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا حلالا طيبا يا أرحم الراحمين. Para pemirsa, bapak-bapak dan ibu-ibu, orang-orang tua kami, tuan-tuan guru yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, senantiasa dan selalu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak henti-hentinya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas banyaknya nikmat-nikmat yang Allah telah berikan kepada kita. Semoga nikmat-nikmat tersebut, rahmat yang Allah berikan kepada kita, bisa kita pergunakan dengan sebaik-baiknya untuk selalu menggunakannya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, beramal saleh dan memberikan manfaat maslahat kepada manusia yang banyak. Salawat dan salam semoga tercurah buat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga tercurah kepada sahabat beliau ridwanullah alaihim. Semoga tercurah kepada ahlul bait, keluarga Rasulullah, zuriat Rasulullah, keturunan-keturunan Rasulullah yang suci dan mulia. Bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, dan bersalam kepada beliau, assalamu alayka ya Rasulullah. Para pemirsa, kaum muslimin dan kaum muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita melanjutkan kajian kita, hadis yang kedua di dalam kitab Adabul Mufrad karya Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, perlu kami ulangi kembali bahawa kitab Adabul Mufrad ini kualitas hadisnya berbeda dengan kitab Imam Al-Bukhari di dalam kitab Al-Jami' As-Sahihnya. Di dalam kitab Adabul Mufrad ini ada hadisnya yang kualitasnya sahih, ada yang di bawah sahih iaitu hadisnya hasan, dan bahkan ada yang status hadisnya atau derajat hadisnya yang bernilai dhaif atau lemah. Maka inilah yang membedakan kitab Adabul Mufrad dengan kitab Al-Jami'us Sahih. Namanya juga sudah menggambarkan isinya. Al-Jami' menghimpun segala sesuatu, As-Sahih hanya terkandung di dalamnya hadis-hadis sahih saja. Maka Imam Al-Bukhari mengatakan ketika menulis kitab Sahih Bukhari, ma adkhaltu fi kitabi haza illa masahha wa tayaqqantu sihhatahu. Saya menulis kitab ini, di dalam kitab Al-Jami' ini saya tidak memasukkan hadis-hadis di dalamnya kecuali saya sudah yakin akan kesahihan hadis tersebut. Maka menjadi lucu dan menggelikan, ada kita melihat tulisan, menemukan tulisan akhrajahul Bukhari fi sahihihi wa sahhahahu Syekh fulan misalnya. Maka hadis yang sudah disahihkan oleh Imam Al-Bukhari, dia tidak perlu lagi disahihkan dengan ulama-ulama setelahnya, apalagi ulama-ulamanya masih hidup beberapa tahun yang lalu. Dan pentashihan hadis tersebut dan pentad'ifan hadis tersebut adalah urusan yang sangat berat. Imam As-Suyuti dalam kitabnya Alfiyatul Hadis mengatakan bahawa derajat yang paling rendah untuk bisa memiliki kemampuan yang layak untuk mentashih, mensahihkan dan mendhaifkan hadis adalah derajat al-hafiz. Apa definisi al-hafiz dalam ilmu mustalah hadis? Man ahata ilmuhu, orang yang ilmunya secara komprehensif mengetahui, meliputi ilmunya, mimma ya'rifuhu aksar mimma yajhaluhu, apa yang dia ketahui dari ilmu-ilmu hadis itu lebih banyak daripada apa yang dia tidak ketahui.
min ahwali ruwat wa riwayatiha, dari keadaan rawinya dan periwayatannya. Wa ahfaza mi'ata alfi hadisin sanadan wa matnan, dan Al-Hafiz adalah orang yang menghafal mungkin 100.000 hadis sanad dan matannya. Maka urusan mentasfi dan mentatib ini adalah urusan yang sangat berat. Maka yang disahihkan oleh imam-imam atau ulama-ulama sebelumnya, ya tidak perlu lagi disahihkan kembali oleh ulama-ulama yang hidup pada zaman sekarang ini. Namanya tahsilul hasil, memasak barang yang sudah masak. Kalau nasi goreng itu sudah masak, maka tidak perlu dimasakkan lagi, dipanaskan lagi, nanti hangus dia. Kalau buah alpukat itu sudah masak, maka tidak perlu diperam lagi, maka dia akan menjadi busuk. Maka itulah ibaratnya orang-orang yang tahsilul hasil, memasak barang yang sudah masak. Maka banyak subhat-subhat yang dilemparkan oleh saudara-saudara kita. Mereka tidak mau mengamalkan atau yutraku mutlaqan, meninggalkan hadis dhaif secara mutlak. Tapi lucunya lagi, mereka mensahihkan hadis yang dhaif dan mendhaifkan hadis yang sahih. Di antara contoh hadis yang didhaifkan oleh ulama tapi mereka sahihkan, yaitu tentang bagaimana adab berjabat tangan dan berpelukan. Maka di dalam kitab At-Tirmizi, Sunan Tirmizi, dari Anas radhiyallahu anhu, seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, jika seorang laki-laki dari kami bertemu saudaranya atau temannya, apakah dia boleh membungkukkan badannya?" Maka Nabi Muhammad menjawab, tidak. Apakah boleh merangkulnya dan menciumnya? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab tidak dalam hadis ini. Lelaki itu bertanya lagi, apakah boleh mengambil tangannya dan menjabatnya? Nabi Muhammad menjawab ya. Hadis ini disahihkan oleh mereka, tapi sudah didhaifkan, ditat'ibkan oleh ulama-ulama sebelumnya. Ada hadis yang lebih sahih yang membolehkan kita bersalaman dengan orang lain, artinya kita membungkukkan badan, dan ini dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari. Qala kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil hajira ila Batha fatawadda'a thumma shalla az-zuhra rak'ataini wal 'asra rak'ataini wa baina yadayhi anaza. Qala Syu'bah wa zada fihi aunun an abihi Abi Juhaifa qala kana yamurru min wara'iha al-mar'a wa qama an-nasu faja'alu ya'khuzuna yadayhi fayamsahuna biha wujuhahum. Qala fa'akhadtu biyadihi fawada'tuha ala wajhi fa iza hiya abradu minas salji wa atyabu raihatam minal miski. Yang artinya Rasulullah pernah datang ke sebuah kampung yang bernama Batha pada siang hari. Kemudian Rasulullah berwudu dan melaksanakan solat zuhur 2 rakaat dan solat asar 2 rakaat, artinya jamak qasar. Ada tongkat yang ditancapkan di hadapan Rasulullah. Lalu orang berlalu lalang di depan Rasulullah selesai salat. Orang-orang bangkit untuk bersalaman dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mencium tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku pun menciumnya, menyalaminya dan menciumnya. Kata Abi Juhaifa, aku perhatikan bahwa tangan Rasulullah lebih dingin dari es dan lebih harum dari minyak kasturi. Maka ini hadis yang sahih yang memboleh kita mencium orang tua kita, berjabat tangan dengan guru-guru kita, dan kita mencium tangan mereka, membungkukkan badan. Jikalau membungkukkan badan itu akibatnya adalah syirik kepada Allah, maka ini bertentangan dengan ayat Al-Quran, wa isqulna lil malaikati isjudu li Adam. Allah saja menyuruh malaikat untuk sujud kepada makhluk, yaitu kepada Nabi Adam. Kalau sujud itu berujung kepada kesyirikan, pasti Allah tidak akan memerintahkan malaikat untuk sujud. Namun dilihat tujuannya, maqasidnya, apa esensi dari sujud tersebut adalah ikraman, penghormatan seseorang kepada orang lain. Selagi kita mencium tangan guru untuk tujuan penghormatan, maka itu tidak masuk dalam kesyirikan. Jadi mereka ini mensahihkan hadis yang dhaif dan mendhaifkan hadis yang sahih.
Ada pula yang lucu, hadisnya dhaif tapi diamalkan, yaitu mengapalkan tangan ketika bangun dari sujud, seolah-olah bertinju ketika salat. Ini hadis ini sudah didhaifkan oleh ulama-ulama sebelumnya, namun disahihkan oleh ulama-ulama mereka dan mereka amalkan. Maka kita jangan sampai jatuh kepada subhat mereka. Kita tetap berguru kepada guru kita, Ahlus Sunnah wal Jamaah, mengokohkan akidah-akidah kita, tidak tersambar dengan subhat-subhat mereka. Baiklah, itulah muqaddimah prolog dari kajian kita. Baik, kita mulai membaca hadis yang kedua dari kitab Adabul Mufrad. Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Adam ini adalah huwa ibnu Abi Iyas Abul Hasan Al-Asqalani Al-Khurasani, siqqatun ma'munun muta'abbidun. Qala haddatsana Su'bah ini adalah Su'bah bin Al-Hajjaj, seorang yang siqah juga. Haddatsana Ya'la bin Atha an abihi. Jadi di sini ada Ya'la bin Atha an abihi. Maka di dalam ilmu mustalah hadis ini namanya riwayatul abna anil aba. Riwayat hadis dari seorang anak kepada ayahnya. Maka ini adalah suatu cabang ilmu dari mustalah hadis, riwayatul abna anil aba, riwayat anak kepada orang tuanya. Kebalikannya juga ada riwayatul aba anil abna, riwayat ayah yang mengambil hadis dari anaknya. Apa faedah dari sanad ini? Seorang anak mengambil hadis, meriwayatkan hadis dari ayahnya. Yang pertama, al-bahthu li ma'rifati ismil ab awil jad iza lam yusarrih ismahu. Jadi perlu pembahasan lagi untuk mengetahui siapa nama sebenarnya dari ayah tersebut, an abihi an jaddihi, apabila tidak dijelaskan namanya oleh muharrid. Itu yang pertama. Yang kedua, bayanul murad minal jad, ditentukan lagi siapakah yang dimaksud dari kakek tersebut. Hal huwa jaddul ibni au jaddul ab, apakah dia kakek dari anak atau kakek dari ayahnya. Maka untuk membedakan itu, maka dilihat siapa nama aslinya dan siapa orangnya. Maka inilah faedah dari mengetahui riwayatul abna anil aba, riwayat anak kepada ayahnya. Asharul musannafat fihi, karya-karya dalam cabang ilmu ini dibuat oleh ulama menunjukkan produktifnya ilmu hadis. Riwayatul abna an abaihim, karangan li Abi Nasr Ubaidullah ibnu Sa'id Al-Wa'ili. Ada kitab khusus. Yang pertama riwayatul abna an abaihim. Yang kedua juz'um man rawa an abihi an jaddihi libni abi Huyasama. Yang ketiga kitabun al-wasyu al-muallimu fi man rawa an abihi an jaddihi anin nabi sallallahu alaihi wasallam lil hafiz al-Ala'i. Ini menunjukkan bahwa ilmu hadis ini sangat besar dan luas cakupannya. Jadi tidak cukup kita belajar melalui YouTube saja. Kita harus belajar serius dan mencari guru untuk mempelajari ilmu hadis ini. Selanjutnya an abihi an Abdullah bin Umar qal, dari Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kita perteli satu persatu sanadnya. Abu Abdurrahman, kunyanya adalah Abu Abdurrahman, yaitu artinya Abdullah bin Umar memiliki anak yang bernama Abdurrahman. Aslama qadiman wa huwa saghirun, beliau Islam termasuk orang yang dahulu masuk Islam bersama ayahnya Umar bin Khattab. Wa hajara ma'a abihi, dan ikut serta hijrah dari Makkah ke Madinah bersama Umar bin Khattab. Wastusfira fi Uhud, Abdullah bin Umar ingin minta izin untuk ikut serta dalam perang Uhud, namun tidak diizinkan oleh Rasulullah karena beliau masih kecil. Summa sahidal Khandaq, perang yang pertama yang dilakukan atau yang disaksikan oleh yang dilakukan oleh Ibnu Umar, perang Khandaq. Wa ma ba'daha minal masahid wa bai'atit ridwan, dan setelah itu banyak peristiwa-peristiwa besar yang dilakukan oleh Ibnu Umar, termasuk bai'atul ridwan. Abdullah bin Umar ini diberi gelar dengan Al-Abadilah Al-Arba'ah.
ada 4 orang yang diberi gelar dengan Al-Abadilah, Abadilah Al-Arba'ah. Ada 4 Abdullah. Kenapa 4 saja? Yang pertama karena yang 4 ini mereka sama-sama muda, itu alasannya, sama-sama muda. Yang kedua, yang berempat ini mereka panjang usianya. Yang ketiga, orang yang berempat ini adalah samudra ilmu. Yang keempat, orang yang berempat ini adalah al-muksiruna fil hadis, termasuk orang-orang yang banyak meriwayatkan hadis di zaman sahabat. Siapakah yang 4 tersebut? Abdullah ibnu Umar. Ini Abdullah, namanya Abdullah ibnu Umar. Yang kedua, Abdullah ibnu Amr ibnu al-As. Abdullah ibnu Amr ibnu al-As. Yang ketiga, Abdullah ibnu Abbas. Dan keempat, Abdullah ibnu Az-Zubair ibnu al-Awwam. Maka keempat sahabat ini adalah digelar dengan Al-Abadilah. Kenapa Abdullah bin Mas'ud tidak dimasukkan padahal beliau juga pakar dan banyak ilmunya? Karena Abdullah bin Mas'ud cepat wafatnya. Maka karena inilah Abdullah bin Mas'ud tidak dimasukkan dalam golongan Al-Abadilah. Menurut Imam Ibn Salah ada 200 lebih di zaman sahabat yang bernama Abdullah. Dan menurut Al-Hafiz Al-Iraqi ada 300 orang lebih yang bernama Abdullah. Namun hanya 4 orang saja yang diberi gelar dengan Al-Abadilah Al-Arba'ah. Abdullah ibn Umar, Abdullah ibn Amr, Abdullah ibn Abbas, dan Abdullah ibn Az-Zubair ibn al-Awwam. Maka keempat orang ini memiliki keutamaan dalam ilmu hadis. Selanjutnya, Abdullah bin Umar ini adalah pernah bermimpi. Di dalam mimpinya dia melihat dua orang malaikat membawanya untuk melihatkan neraka. Dan ketika beliau melihat neraka, dilihatnya neraka itu seperti sumur-sumur yang banyak, di dalamnya ada api dan bertembok-tembok. Maka Abdullah bin Umar mengatakan, a'udzu bika atau a'udzu billah minan nar. Aku berlindung kepada Allah dari azab api neraka. Maka setelah itu, kejadian itu, Abdullah bin Umar menceritakan kepada saudarinya itu Hafsah, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk diadukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah mengatakan kepada Hafsah, katakan kepada Ibnu Umar, Abdullah ibnu Umar, ni'mar rajulu Abdullah ibnu Umar law kana yusalli minal laili. Senikmat sebaik-baik seorang pemuda, sebaik-baik seorang lelaki adalah Abdullah ibnu Umar. Law kana yusalli minal laili, ada tambahannya, takkidnya, jikalau dia bangun pada salat malamnya. Ketika berita ini disampaikan kepada Abdullah ibnu Umar, maka sampai akhir hidupnya Abdullah bin Umar jarang meninggalkan salat malam. Maka nasihat yang sedikit ini berdampak sangat drastis kepada kehidupannya. Kita bandingkan dengan kita, berapa kali kita hadir wirid pengajian majelis taklim, berapa kali kita dalam hidup kita mendengar khutbah, mendengar nasihat-nasihat, mendengarkan bacaan Al-Quran dan lain sebagainya. Apakah kita berubah? Abdullah ibnu Umar saja dengan beberapa kalimat law kana yusalli minal laili merubah hidupnya menjadi orang-orang yang taat dan menjadi orang-orang yang selalu mendirikan malam-malamnya dengan melaksanakan qiyamul lail. Selanjutnya, an Abdullah bin Umar qala ridar rabb fi ridal walid wa suhtur rabb fi suhtil walid, yang artinya keridaan Allah Tuhan Rabb tergantung kepada keridaan kedua orang tua, wa suhtur rabb, dan kemurkaan Allah itu tergantung kepada kemurkaan kedua orang tua. Hadis ini juga dikeluarkan oleh Imam At-Tabrani an Abdullah bin Amr mauqufan. Hadisnya mauquf dengan lafaz bilafzin ridar rabb fi ridal walidain wa suhtuhu fi suhtihima. Dia ada turuk yang lain. Ridha Allah terletak kepada keridaan kedua orang tua dan kemurkaan Allah terletak kepada kemurkaan kedua orang tua. Dari hadis ini dapat kita ambil pelajaran. Yang pertama, setiap anak berkewajiban untuk melakukan perbuatan yang membuat kedua orangnya ridha.
Maka ini ad-dirasa al-mustafadanya. Setiap anak berkewajiban untuk melakukan perbuatan yang membuat kedua orang tuanya ridha. Yang kedua, ma'hum mukhalafahnya, haram bagi seorang anak melakukan perbuatan yang membuat orang tuanya marah atau murka. Yang ketiga, terdapat dalam hadis ini hubungan sebab akibat, kausalitas. Ridha Allah disebabkan kerana ridha orang tua, murkanya Allah disebabkan kerana murkanya orang tua. Maka ada sebab akibat dalam hadis ini. Dan sebagian ulama mengatakan kewajiban untuk mematuhi kedua orang tua, mencari menggapai keridhaan orang tua, itu lebih utama daripada melaksanakan amalan-amalan wajib. Amalan wajib itu yang hukumnya fardu kifayah, seperti jihad, apalagi ibadah-ibadah yang sunnat, bersifat sunnat. Maka kita mungkin pernah mendengar sebuah kisah Juret yang hidup di zaman Bani Israel. Juret adalah seorang yang ahli ibadah. Ketika itu dia salat, ibunya memanggilnya, "Wahai Juret." Ibunya ada keperluan, namun Juret bingung apakah melanjutkan salatnya atau memenuhi panggilan orang tuanya. Namun Juret tetap melanjutkan salatnya. Maka ibunya marah, murka kepadanya, kecewa. Maka ibunya berdoa, "Ya Allah, jangan matikan Juret kecuali dia melihat wanita pezina." Maka sebelum Juret meninggal dunia, dia diuji dengan dituduh telah menghamili wanita pezina. Dan setelah itu diadili di depan raja, di depan hakim. Maka di sanalah Juret bertanya kepada bayi itu langsung yang sudah dilahirkan. Maka bayi itu berkata, "Ayahku adalah lelaki si pengembala." Maka inilah anak yang kedua yang bisa berbicara ketika bayi setelah Nabi Isa alaihissalam. Itu bayi yang mana Juret dituduh untuk menghamili wanita pezina tersebut. Dan Juret setelah itu tersenyum. Kenapa? Karena dia tahu bahawa akibat dia melakukan salat sunat saja, Allah kabulkan doa ibunya. Dia diuji dengan melihat wanita pezina. Maka inilah pendapat ulama kenapa mematuhi perintah orang tua itu lebih utama dari melakukan ibadah-ibadah sunat. Apalagi termasuk juga jihad. Seorang laki-laki datang kepada Rasulullah ingin jihad, berharap pahala dan kemuliaan hari kiamat. Maka Rasulullah mengatakan, "Apakah ibumu masih hidup? Maka rawatlah ibumu, maka akan kamu dapatkan surga di sana." Maka melalui hadis ini ulama mengatakan mematuhi orang tua itu lebih utama daripada melakukan yang wajib. Yang wajib itu bersifat al-kifayah, fardu kifayah, dan perbuatan-perbuatan yang sunnat. Selanjutnya dari hadis yang pendek ini kita mendapat kesimpulan Allah memiliki dua sifat. Yang pertama, Allah bersifat ridha. Yang kedua, Allah juga memiliki sifat murka. Yang terakhir, ridha Allah itu akan ridha orang tua akan menyebabkan terkabulnya doa seorang anak. Namun jikalau orang tua tidak ridha, murka kepada anaknya, maka itu sebab terhalangnya doa-doa yang dibacakan oleh anak-anak. Maka jikalau ingin doa kita dikabulkan Allah Subhanahu wa taala, maka berbaktilah dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua kita. Maka ini hadis yang pertama pada malam hari ini. Kita lanjutkan hadis yang ketiga dalam kitab Adabul Mufrad ini. Haddatsana Abu Asim. Abu Asim adalah Ad-Dhahhak bin Makhlad, siqqatun kasirul hadis, seorang yang siqqah. An Bahs bin Hakim, seorang siqqah juga. An abihi an jaddihi, seperti tadi riwayatul abana anil aba. An abihi an jaddihi, qultu ya Rasulullah man abaru, qala ummaka, qultu man abaru, qala ummaka, qultu man abaru, qala ummaka, qultu man abaru, qala abaka, summal aqrab fal aqrab. Maka di dalam Al-Quran kata ibu itu terulang sebanyak 35 kali. 29 kali bermakna ibu dan 6 kali selain ibu. Maka ibu al-ummu secara bahasa adalah kullun atau kullu ma kana aslan liwujudi shay'in au tarbiyatihi au islahihi au mabada'ihi. Ibu adalah setiap sesuatu, sumber asal bagi adanya sesuatu, atau pendidikannya, atau perbaikan akhlaknya, atau asalnya. Maka di dalam Al-Quran, fa ummuhu hawiyah,
Maka di sini bukan artinya ibunya di neraka jahanam, tapi tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Karena ada 6 kata ibu dalam Al-Quran yang maknanya bukan selain ibu. Selanjutnya di dalam hadis ini ada kata abarru. Abarru ini adalah fi'il yang superlatif, yang artinya siapa yang orang yang sangat aku taati. Perbuatan yang baik itu dinamakan dengan birrun, dan semua kebaikan masuk kepada birrun ini. Orang yang melakukan perbuatan baik di bahasa Arabkan dengan barrun. Dan orang yang kebaikannya lebih banyak daripada keburukannya dinamakan dengan abrar. Maka abrar ini adalah derajat yang paling tinggi bagi manusia, yang mana kebaikannya melebihi lebih banyak daripada kesalahannya atau keburukannya. Maka di dalam Al-Quran, innal abrara lafi naim, sesungguhnya abrar, orang-orang yang kebaikannya lebih banyak, lafi naim, maka mereka dimasukkan ke dalam surga An-Naim. Sedangkan makhluk Allah yang tidak pernah berbuat kesalahan dinamakan dengan barara. Barara ini adalah untuk malaikat. Maka dalam hadis, al-mahiru bil Quran ma'as safarati kiramil bararah, maka barara ini hanya untuk malaikat. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun, tidak pernah durhaka kepada Allah dan melakukan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Menurut Imam Al-Ghazali, orang tua itu bukan hanya orang tua kandung kita saja. Yang pertama, kata Imam Al-Ghazali, al-abu allazi waladaka, orang tua itu yang pertama yang melahirkanmu. Itu yang pertama, ayah atau orang tua biologis, ayah atau ibu biologis. Yang kedua, al-abu allazi zaujaka, ayah atau ibu yang dari pasanganmu, artinya mertua. Mertua juga sama dengan orang tua kita. Dan yang ketiga, al-abu allazi allamaka, dan orang tua yang mengajarkanmu, artinya guru. Maka bagaimana akhlak kita kepada guru dan kepada mertua, maka begitulah juga akhlak kita kepada kedua orang tua kita kandung. Para pemirsa yang memuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis ini kenapa ada 3 kali penyebutan kata ibu? Maka di dalam kitab suruh ini, sarah ini dijelaskan, al-ummu muqaddimatun fil ijma'i fil birri alal af, wa ayyakuna lil ummi salasata amsalin ma lil af minal birri. Pada ibu ini terkumpul padanya 3 hal yang tidak ada pada seorang bapa. Apa yang ketiga hal tersebut? Wa zalika litahammulil masaqi fil hamli wal wad'i hatta takada tamut. Yang pertama, ibu mengandung dalam susah payah. Yang pertama mengandung. Yang kedua, wal wad'i hatta takada tamut, dan meletakkan kandungan, artinya melahirkan sampai dia merasakan ketika melahirkan hampir mati. Wala aqallu an tazukahu fi kulli wad'in iza darabahat talaq, dan perihnya ketika melahirkan anak. Maka ini yang dihadapi oleh seorang ibu. Summal mihnatu zamanur radha'i ila ayyukabbiral walad wa yastaqni an khidmatiha. Kemudian ujian selanjutnya adalah menyusui seorang anak dan membesarkannya dan tidak memerlukan bantuan dari orang lain. Fahazihi tanfaridu bihal wa tasqa biha. Maka 3 hal inilah yang khusus pada ibu dan memberatkan pada seorang ibu. Yang pertama mengandung, yang kedua melahirkan, dan yang ketiga menyusui. Wa thumma tusarikul ab fil infaqi wat tarbiyati wa anwa'i minal mu'nati wal hidmati ma dama hayyin. Tugas ayah adalah untuk menyiapkan infak atau nafkah, wa tarbiyah pendidikan, dan al-mu'na bahan-bahan makanan dan pokok, wal hidmah dan membantu istrinya madam mahayin selama hidupnya. Kaza zakarahu Suyuti, beginilah penjelasan yang disebutkan oleh Imam As-Suyuti. Maka ada 3 hal yang ada pada ibu. Maka inilah yang membuat kenapa dalam hadis ini man abarru ummaka, man abarru ummaka, man abarru ummaka. Siapakah yang berhak saya taati ibumu? Siapakah yang berhak yang saya taati ibumu? Siapa yang berhak yang saya taati ibumu? Inilah alasan kenapa ibu 3 kali, bapak cuma sekali. Jadi sekuat apapun seorang laki-laki, seorang pria, bapak-bapak
pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita pasti tidak akan mampu melakukan apa yang dilakukan oleh para kaum wanita. Cobalah bapak-bapak, sekuat apapun ingin merasakan mengandung itu, ikatlah batu bata atau buah semangka yang seberat 3 kilo. Dan itu tidak bisa kita lepaskan. Mau main futsal misalnya, main badminton atau touring dengan motor, itu tidak bisa kita letakkan atau kita berikan ke teman kita. Maka itulah yang dirasakan oleh kaum wanita selama 9 bulan. Maka ketiga hal inilah yang membuat derajat wanita tersebut mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hikmah pengulangan tersebut, kenapa dalam hadis ini ada pengulangan? Yang pertama, keinginan seorang sahabat yang besar untuk melakukan sesuatu. Di seorang sahabat tersebut, jikalau ingin melakukan sesuatu, maka dia ulang-ulang pertanyaannya. Yang kedua, perhatian yang serius terhadap suatu masalah. Jikalau dia ingin fokus pada suatu masalah, maka diulang-ulangnya. Yang ketiga, hal yang penting sering terlupakan. Karena banyak orang yang menyepelekan, merendahkan ibunya, maka ini disengaja oleh Rasulullah diulang beberapa kali untuk menunjukkan bahwa hal ini yang penting namun sering dilupakan oleh anak-anak. Selanjutnya yang terakhir, bahaya yang besar jikalau dilanggar. Bahaya yang besar jikalau dilanggar. Jadi pengulangan ini adalah mengandung bahaya yang besar jikalau dilanggar. InsyaAllah semoga Allah memberikan kita kemampuan untuk selalu berbakti kepada kedua orang tua, karena mereka lah hidup kita menjadi mudah. Di apa yang kita rasakan sekarang ini, kesuksesan kita, apapun pangkat kita, itu hanya 20% atau 30% karena skill kita, kepintaran kita atau link kita. 70%-nya adalah doa dari ibu kita dan Allah memudahkan urusan-urusan kita di dunia ini. Maka selama ibu kita masih hidup, ayah kita masih hidup, marilah kita bersama-sama berbakti kepadanya, membuatnya mereka gembira sebagaimana mereka telah mendidik kita, mengasuh kita, memandikan kita sampai kita besar sampai sekarang ini. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan dua hadis ini dalam kitab Adabul Mufrad bisa kita amalkan dan bisa kita ajarkan kepada yang tidak hadir. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.